Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Semir rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama. Dalam bab ini dijelaskan tentang semir rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diketahui dari beberapa pembahasan sebelumnya, bahwa kata al-khidab berarti mengubah warna rambut yang beruban dengan warna kehitaman atau kemerahan yang dihasilkan dari daun katam dan pacar. Para sahabat radhiyallahu anhum berbeda pendapat tentang semir rambut yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenakan semir rambut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau mengenakan semir rambut. Sebagian yang lain berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan minyak yang cukup banyak hingga membuat rambutnya tampak kemerahan, sehingga sebagian orang menyangka bahwa beliau menggunakan semir rambut. Padahal pada hakikatnya beliau tidak menggunakannya. Abu Rimsah meriwayatkan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bih qala la yajni 'alaika wala tajni alaihi qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Aku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama putraku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini anakmu? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ia tidak akan disiksa karena dosamu dan engkau tidak disiksa karena dosanya. Abu Rimsah berkata, saat itu aku melihat uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwarna kemerahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad. Saudara-saudariku yang mulia, riwayat ini merupakan riwayat terbaik dalam bab ini karena redaksinya jelas dan sesuai dengan banyak riwayat sahih yang lain, di mana dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa uban beliau hanya sedikit. Abu Rimsah adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama asli Rifa'ah bin Yasribi At-Taimi. Abu Rimsah yang mengisahkan, aku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama putraku. Pada redaksi ini dapat diambil salah satu pelajaran tentang salah satu cara yang digunakan oleh seorang ayah untuk mendidik anaknya, yakni
dengan mengajaknya dalam kegiatan-kegiatan kebaikan seperti berkunjung dan menemui ulama dan orang saleh serta ke majelis-majelis ilmu. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan yang dapat merasuk ke dalam benak anak-anak sejak kecil, sehingga dapat menumbuhkan kecintaan kepada para ulama dan majelis ilmu. Menurut kami, metode ini sangat perlu diterapkan pada zaman sekarang, di mana sebagian besar anak kaum muslim telah teracuni oleh hal-hal yang berbau syubhat dan syahwat. Oleh karenanya, perhatian dan ketegasan seorang ayah perlu hadir untuk menanamkan kecintaan dan keterikatan dengan para ulama dan majelis ilmu sejak dini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Rimsah radhiyallahu anhu, apakah ini anakmu? Ia menjawab, benar, anak ini adalah putraku. Tidak ada pelimpahan tanggung jawab atas dosa atau kemaksiatan yang dilakukan orang lain, sekalipun anak kandung sendiri. Begitu pula sebaliknya, jika seorang anak melakukan perbuatan kriminal, maka dosa dan tanggung jawabnya kembali pada dirinya sendiri dan tidak dilimpahkan kepada ayah atau kerabatnya. Demikian pula jika seorang ayah melakukan perbuatan kriminal, maka dosa dan tanggung jawabnya tidak dapat dilimpahkan kepada anak atau kerabat dekatnya. Penjelasan ini disampaikan untuk menghapus adat dan tradisi masyarakat Arab pada zaman jahiliyah, yakni ketika didapati seorang anak membunuh anggota suatu kabilah lain, maka anggota kabilah tersebut dilegalkan untuk membalas dendam dengan membunuh ayah, saudara, dan sejumlah kerabat dari pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentang tradisi ini dalam sabdanya, la yajni alaika wa la tajni alaihi. Berarti dosa itu tidak dibebankan atasmu dan dosamu tidak dibebankan atasnya. Hal ini juga beliau sampaikan dalam beberapa riwayat hadis yang lain. Kalimat wa ra'aitu syaiba ahmar yang berarti aku melihat uban beliau berwarna merah. Hal ini tidak dianggap bertentangan dengan riwayat sebelumnya yang menyebutkan bahwa jumlah uban beliau sangat sedikit. Kali ini sahabat Abu Rimsah radhiyallahu anhu menggambarkan bahwa uban tersebut berwarna merah. Pertanyaan yang kembali muncul adalah, apakah warna merah ini karena semir rambut ataukah karena minyak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan pada rambutnya? Menjawab pertanyaan ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa warna merah ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya. Hal ini didukung dengan pernyataan yang secara jelas disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa warna merah pada uban beliau tersebut disebabkan oleh minyak yang digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan bukan karena semir rambut. Hal ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat sebelumnya. Abu Isa At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling baik karena mengandung informasi yang jelas akan deskripsi yang menyebutkan tentang uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menyatakan alasan mengapa hadis ini dianggap sebagai hadis yang paling baik dan jelas dengan mengatakan hadis-hadis sahih yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai beruban. Maksudnya uban yang ada di rambut beliau berjumlah sangat sedikit sehingga tidak perlu untuk disemir. Dari alasan ini dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan besar Imam At-Tirmidzi lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyemir rambutnya sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmidzi juga menyampaikan hasil penelitiannya tentang identitas Abu Rimsah. Ia menegaskan bahwa nama aslinya adalah Rifa'ah bin Yasribi At-Taimi. Pendapat ini juga diyakini oleh Ahmad, Al-Bukhari, dan Ibnu Hibban. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Mazzi rahimahullah dalam kitab Tahdzibul Kamal. Di mana dalam kitab tersebut juga disebutkan beberapa nama lain sebagai nama asli Abu Rimsah radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.